1990 kembali muncul dan ini penanda apakah kemungkinan kita akan kembali melihat level 2000 kembali dilirik oleh emas atau malah nyungsep kembali di bawah 1960-an. Tentunya kalau misalkan lihat dari progresnya symmetrical triangle kemarin dalam live streaming sudah sempat kita sampaikan bahwa kondisinya tergantung dari penutupan candle kedua. Artinya kalau ternyata dia berbalik di atas atau kembali di dalam triangle, maka kemungkinan apa yang terjadi di pagi hari kemarin itu adalah sebagai false breakout. Nah, bagaimana dengan nasib crude oil? Ternyata kemarin pun tertahan atau stuck di level 80 dan seperti yang kita sempat sampaikan pula, kita memiliki PR yang cukup panjang, level 82, level 84. Itulah kategori area wajib yang harus ditembus oleh resisten crude oil. Selama dia tidak tembus, hati-hati, kita mungkin akan dapatkan penurunan. Apalagi kemarin dengan gap yang cukup besar, saya agak curiga ini kemungkinan masih belum selesai untuk koreksinya terlebih dulu dan berarti menunda untuk sementara waktu kenaikan berikutnya. Kalau memang hitungannya benar, maka kemungkinan kita baru akan dapat jawabannya semuanya di non-farm payroll hari Jumat. Sayangnya, commodity oil ataupun gold akan libur di hari Jumat. So, kita hanya melihat mungkin saja hari Kamis atau di hari Senin berikutnya baru kita akan lihat gap up ataupun gap down untuk kedua komoditi tersebut. Nah, sementara untuk pound sterling juga agak sedikit merepotkan karena level resisten masih juga belum tembus. Kita lihat dari technical untuk berikut ini. Ya, seperti biasa kita akan lihat sejenak dari DXY. Indeks dolarnya ternyata kembali bertahan dalam fase penurunan. Oke. 2 hari yang lalu di hari Jumat kita juga sempat menggambarkan bahwasanya kemungkinan posisinya masih tetap sideways dan yang paling mencolok adalah di grafik H4, teman-teman. Tentunya teman-teman masih ingat apa yang sempat kita sampaikan sebelumnya bahwasanya kenaikan pun akan melirik area hitam ataupun garis hitam, tapi selama dia tidak tembus maka ada peluang untuk rejection kembali atau dalam artian mengalami penurunan. Dan ternyata apa yang terjadi? Yes, that's it. Inilah terjadi penolakan padahal belum nempel sama sekali ke zona resisten hitam ya, yang kita sebut dengan resisten trendline. Lalu kemudian dia turun dan kita juga melihat kembali area yang bisa dibilang area support yang cukup merepotkan ya, karena ini belum sama sekali tembus yaitu level 101.92. Jadi tunggu saja sampai itu ditembus maka kita akan lihat rontoknya US dollar. Dan itu berarti positif, sinyal positif untuk sentimen market yaitu untuk saham, other currency atau bahkan untuk emas itu sendiri. Nah, sayangnya kita masih punya pilihannya sampai at least hari Kamis. Kalau kita bicara tentang mungkin libur di saat non-farm payroll, saya rasa kita punya efektif waktunya hanya sampai hari Kamis saja. Karena setelah itu relatif market tidak terlalu banyak bergerak karena banyak juga yang sedang liburan. So, perkiraan saya, kalaupun untuk hari ini kita akan melirik level berapa? Level yang kemungkinan akan dilirik adalah 125.8, tapi kemudian kita harapkan dia defense dan juga tetap ditekan turun. Secara keseluruhannya, kita berharap inilah sideways. Tapi yang lebih menarik lagi, kalau kita perhatikan di grafik daily, dengan kondisi candlestick yang ditutup dengan bearish lebih panjang, Anda bisa lihat di sini strong rejection. Anda bisa lihat tail yang cukup panjang, berarti itulah menandakan strong rejection. Ya, strong rejection di area 103 kemudian ditutup dengan bearish candle yang lebih panjang dan itu mengancam ke level 101. Jadi secara keseluruhan juga ini ada potensi untuk berbalik turun karena sampai saat ini reboundnya hanya sekedar technical. So technical rebound sederhana kita akan lihat dari penentunya nanti malam seperti halnya tadi malam terkait dengan data ekonomi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari US Treasury yield-nya juga hampir sama. Polanya cenderung mengalami penurunan kembali dan ya siapa tahu mungkin memang ternyata bentuknya adalah head and shoulder. Jadi ini bagian left-nya, ini bagian head-nya, dan inilah bagian dua right shoulder-nya. Nah, tapi tentunya akan ditentukan oleh posisi support neckline di 3,319 dan kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya dari US Treasury yield-nya juga kecenderungannya relatif menunggu pola atau salah satu support ataupun resisten dipecah karena dia dalam fase sideways. Nah, kembali ke dalam US Gold. Bagaimana posisi triangle? Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya apa yang terjadi di barisan ini itu adalah sangat ditentukan oleh closing candle dan juga opening candle berikutnya. Ternyata waktu kita buat kemarin itu masih tetap dalam jalur di bawah
tapi kemudian next candle-nya ternyata berbalik naik dan ditutupnya di atas, teman-teman. Jadi ini yang kita sebut dengan false breakout. Jadi kita tidak menganggap itu resmi tembus. Itu sebabnya peluang dari triangle-nya masih cukup kuat dan kita tetap lihatnya adalah 50-50 antara tembus resisten atau tembus support. So kalau kita tandai misalkan ini adalah yang pertama, yang kedua, dan inilah ketiga, karena kemarin pun atau tadi pagi sempat terjadi rejection di 90-an. Kemudian maka yang ini yang satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, kita asumsikan seperti demikian. Karena dia berimbang, maka yang kita harapkan sebetulnya ya ini adalah bagian base ke apex, maka ini memang sudah seharusnya akan terjadi penembusan. Pertanyaannya adalah apakah dia akan tembus atas atau tembus bawah. Anda tinggal lihat ya, untuk symmetrical triangle, Anda tinggal lihat di video 5 menit belajar trading yang terpisah, dan kita sudah sempat jelaskan peluangnya seperti apa, dan base apex itu apa. Ya, base itu adalah areal yang ini, ya ketinggian, lalu kemudian apex adalah sudut ataupun yang untuk menentukan kesudutan, ya. Dan disinilah letaknya, berarti kita sudah harusnya mengingatnya sebagai potensi penembusan. Inilah 50%-nya, dan di sinilah level 75%. Jadi seharusnya ini sudah harus timingnya terjadi penembusan. Tinggal lihat saja kemungkinan posisinya, apakah dia akan tembus resisten ke atas atau justru dia akan tembus support. So, strategi yang terbaik adalah follow breakout. Breakout resisten Anda follow buy, breakout support Anda follow sell. Tapi kalaupun misalkan kita mengikuti strategi yang ada, maka di grafik H1 Anda bisa manfaatkan areal yang tercipta dengan menggunakan Fibonacci retracement yang ditarik dari bottom 1949.50 sampai 1990.23. Anda bisa lihat di situ penurunan kemungkinan hanya bersifat koreksi, dan kita harapkan hanya ada di kisaran 23.6%, 38.2% atau 50%. Dan seperti biasa, ini kesukaan saya tinggal gunakan, manfaatkan juga dengan historical price. Ya, kalau lihat historical price yang berhimpitan dengan area 38.2%, maka sangat wajar kalau kita mengincarnya adalah koreksi di area 38.2% yang maksimal, kemudian nantinya didorong mengalami kenaikan. Nah, hati-hati, kalau ternyata terjadinya kenaikan ini sebelum rilis data Amerika, maka harap berhati-hati untuk kenaikan pantulan ini. Anda harus cermat di level 1989-1990. Kenapa? Karena hanya dua kemungkinannya setelah dia bertemu dengan level 1990. Yes, betul sekali. Antara dia lanjutkan kenaikan, artinya tembus Fibonacci retracement 0%, dan itu berarti lanjutkan rally sampai ke level 2002. Tapi kalau tidak atau gagal tembus, maka dia berpeluang untuk kembali turun. Dan hati-hati, karena berikutnya berarti kita akan berhadapan dengan double top. So, skenario pertama kita harapkan koreksi yang sebentar, terbatas, kemudian dia rebound. Skenario yang kedua, malam hari harap berhati-hati di level 1988-1990, karena bisa saja dia tembus atau dia rejection sebagai double top. Nah, untuk berikutnya adalah di grafik daily. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang cukup menarik, walaupun ini agak mencurigakan dan juga belum tentu benar. Ya, kalau saya perbesar grafiknya seperti itu, ya memang ini adalah terlalu lampau curam. Tapi perhatikan di kondisi berikutnya, ya. Yang saya perhatikan di sini adalah kondisi ini. Ini kecenderungannya hampir bisa dibilang ada posisi seperti mangkok ataupun ball, ya, atau kita sebut dengan cup. Sementara di bagian ini dia ada koleksinya, dan sepertinya inilah bagian handle. Ya, kalau kita perhatikan, kita terapkan di grafik harga, maka ini juga bagian mangkok, lalu kemudian inilah bagian pegangannya, sehingga nantinya kita akan berpotensi melihatnya sebagai cup and handle. Cukup menarik. Kalau betul adanya, maka siap-siaplah kalau ada timing yang tepat untuk tembus 2009, maka kita akan berpotensi melihat kembali tes di atas 2040-an atau bahkan dalam waktu dekat 2075 new all time high atau bahkan lebih tinggi lagi. Jadi kita akan secara berproses melihat proyeksinya. Tapi kalau ternyata dia tembus di bawah level 1907 atau bahkan 1882 secara daily chart, ini adalah sinyal yang tidak bagus untuk bullish. Nah, kemudian kita beralih kepada pound sterling yang ternyata kemarin ditahan kembali di level resisten ataupun level support. Ya, kalau Anda perhatikan di situ dia tertahan, tapi di level resisten juga cenderungnya adalah tertahan. So, kali ini kita akan lihat apakah penentuan dari triple top ini betul adanya apa tidak. Kalau ya, berarti kita akan lihat di sini adalah
kembali gagal dan secara bertahap juga mengalami kemunduran atau penurunan. Tapi selama dia tidak turun kurang lebih di bawah level 1.2280-an, saya rasa kita masih tetap punya peluang ini bisa saja didobrak atau tembus, sehingga akhirnya membatalkan potensi dari triple top yang kita sempat bahas di live streaming kemarin. Kemudian itu berarti kita coba lihat di grafik H4. Posisinya kemarin kita memiliki garis itu adalah di area ini, yang artinya dia sudah tembus. Tapi apa yang terjadi, dia kembali lagi ke atas, sehingga sangat bagus kalau kita perbaharui kembali garisnya dan kita dapatkan area seperti ini. Inilah trend channel naik. Dan ternyata kenapa kita menantikan penurunan? Karena inilah higher high, sementara ini adalah lower high. Jadi memang sangat wajar kalau kita harapkan dia ada koreksi terlebih dulu, tapi karena channelnya tetap mengalami kenaikan, asumsi saya dia masih tetap bisa berusaha untuk mulai kenaikan. So 1.2446, Anda harus hati-hati, kalau memang tidak ditembus, dia bisa terjadi rejection untuk mulai penurunan, dan begitu tembus 1.2340, Anda sebaiknya switch, follow strateginya menjadi sell, bukan menahan buy lagi. Tapi kalau sampai dia bisa untuk tembus 1.24460, maka kemungkinan itulah saatnya dia sangat-sangat bullish. Oke, terakhir kemudian adalah crude oil yang juga dicurigai karena memang kemarin terjadi gap up yang cukup besar. Ya, ini adalah gap yang cukup besar, kemarin cuman ditutupi mungkin sepertiganya, belum sampai setengah. Yang paling ideal adalah menutupi semuanya, tapi setidaknya kalau misalkan dia agak kuat, maka dia harusnya menutupi setengahnya terlebih dulu. Itu sebabnya kenapa saya lebih antusias untuk mengincar zona buy setelah dia terjadi penurunan setengahnya. Itu berarti zona 77 atau 78 yang jauh lebih bagus daripada Anda lakukan buy di level 80, karena itu adalah terbentur dengan zona resisten. Ya, ini yang sangat berbahaya. Jadi saya lebih menganjurkan koreksilah yang paling tepat terlebih dulu, apalagi kemarin ditutup dengan hanging man. Jadi ini ada peluang untuk koreksi, kemudian entah itu 50%, entah itu 100%, entah itu 23.6%. Yang penting adalah koreksi wajib untuk terjadi sebelum nantinya kita dorong dia naik di atas 83. Tapi sebelum itu kita belum akan melihatnya, dan di grafik keempatnya pun kelihatan seperti demikian. Jadi kita mencurigai ini adalah defense dari area historical price di 80-an. Sangat wajar, kemarin dia tertahan di 23.6%, saya tarik dari 72.60 ke 80.92, inilah yang kita dapatkan, atau Anda boleh saja samakan seperti ini. Nah, ini level tertingginya 80.99 ya. Tapi yang penting adalah kalau kita mengharapkan koreksi yang maksimal, minimal kita ada di area 38.2% ataupun 50%, itu strong enough. Demand kemungkinan akan jauh lebih kuat. Tapi kalau Anda mengincarnya di zona 80 atau 79, terlampau riskan. Jadi yang paling ideal adalah menantikan dia koreksi sampai at least level 38.2%, lalu kemudian dia terdorong naik. Hati-hati, yang paling bahaya adalah saat dia tembus level 61.8%. Jadi selama dia tidak tembus 61.8% di 75.80, sebetulnya masih aman. Tapi kita harapkan kemungkinan dia akan bergerak di kisaran 78 sampai 80, sampai setidaknya nantinya ada tanda-tanda untuk mendobrak ataupun tembus level historical price 80 tersebut. Kalau 80.99 berhasil tembus, Anda boleh follow buy, tapi hati-hati karena resisten 82 cukup dekat dan juga 84. Trigger pemicu untuk long rally untuk crude oil itu adalah di level 84. Selama level 84 tidak tembus, hati-hati dia masih tetap bisa mengalami tekanan turun.